Halo Global, Ferry di sini dan kali ini kita mau ngebahas, lebih tepatnya sih ngetes ulang. Udah lama nih nggak bikin video kayak gini, jadi agak lupa udah lama kita nggak bikin tes masih lancar nggak sih ya. Jadi di video kali ini sesuai judulnya kita akan ngetes masih lancar nggak sih main Genshin Impact version 2.3 di Poco X3 GT. Nah, smartphone ini adalah salah satu smartphone yang bisa gue bilang cukup highly praised, bahkan sebagai dari gue pribadi ya, bukan cuma sebagai channel, karena smartphone ini memberikan performance yang cukup menarik dan merupakan barometer standar baru MediaTek di ranah smartphone, terutama smartphone yang hadir di Indonesia. Nah, kenapa? Ya nantilah gue akan jelaskan lebih lanjut, tapi sebelum itu kita intro dulu aja. Jadi ya, di video kali ini gue akan cobain main Genshin Impact version 2.3 di Poco X3 GT dan ngelihat performanya apakah ada perubahan yang drastis, mengingat sekarang sudah pakai MIUI yang lebih baru dan juga version Genshin Impact-nya yang lebih baru. Yaudah, biar nggak penasaran, langsung aja kita tes si Poco X3 GT untuk main Genshin Impact. Let's check it out! Oke, jadi sebelumnya gue juga minta maaf, kita udah agak jarang bikin konten tes Genshin Impact. Bukannya berarti gue nggak main, actually gue tiap hari masih main, cuman tingkat capability kita untuk ngetes sedang padat banget. Udah lagi banyak konten-konten lain yang kita bahas juga, dan hopefully itu juga bermanfaat buat kalian semua. Tapi tentunya nggak afdol kalau kita nggak ada bikin konten tes Genshin Impact yang proper lagi. Nah, jadi yang akan jadi tumbal tumbal nggak ditumbalin sih, yang akan jadi subjek tes kita kali ini adalah si Poco X3 GT. Smartphone ini bisa dibilang adalah salah satu smartphone yang targetnya itu flagship class. Jadi beda ya antara flagship beneran dengan flagship class. Dari Poco Indonesia yang diletakkan di harga 4 jutaan aja. Lebih tepatnya kalau nggak salah 4999, dan kemarin waktu pre-order awal tuh 4599. Jadi harganya bisa dibilang mid-ranger agak premium sedikit, karena udah ngelewatin harga limit mid-ranger yang 3,7an 4 juta lah mentok, karena dia udah mau menyentuh angka 5 juta. Dan Poco X3 GT ini hadir dalam kondisi yang Poco Indonesia tuh lagi gila. Iya, abis ngeluarin Poco F3, habis itu ngeluarin Poco X3 Pro, lalu habis itu ngeluarin Poco X3 GT. Jadi lagi nggak tahu lagi kesambet apa waktu itu Bung Andi dan Poco Indonesia untuk menghadirkan smartphone yang sekian banyak sejubrek-jubreknya. Nah, saudara-saudaranya dia sendiri, Poco X3 NSI dan Poco X3 Pro udah kita tes sebelumnya. Jadi mungkin kalian bisa tes aja di atas ini untuk ngelihat versi lainnya dari Poco X3 sendiri. Nah, Poco X3 GT ini bisa dibilang cukup menarik karena dia punya SoC yang baru banget di Indonesia statusnya pada saat kala itu, yaitu MediaTek Dimensity 1100. Itu adalah prosesor yang belum pernah dipakai pada kala itu di Indonesia, dan skeptisismnya itu tinggi banget. Namun pas kita tes sebelumnya, itu gue actually quite impressed karena highest 60 with cooler atau without cooler, itu performanya itu cukup mantap. Tapi apakah itu cuma gimmick awal aja, atau ternyata sekarang performanya masih cukup bagus segitunya? Nah, nanti akan coba kita lihat. Tapi ya sebelum itu, basically itu tentang Poco X3 GT-nya, Dimensity 1100. Habis itu RAM-nya itu kalau nggak salah 8GB, storage 256. Nanti kita coba lihat juga, gue udah lupa, ini agak lama di dalam laci, jadi gue belum keluarin lagi. Tapi sekarang kita udah beefed up dia lagi untuk ready to go. Tapi sebelum itu kita pastinya tes dulu, bukan tes ya, lihat dulu skor Antutunya, sekaligus kita refreshing lagi dari spesifikasinya. Nah, skornya ini adalah 590.518. Skor ini tuh berada di kala itu berada di atas 860, tapi masih berada di bawah 870. Jadi dia benar-benar ngisi gap antara Poco X3 Pro dan juga Poco F3. Harusnya ada satu lagi Poco F3 GT yang ngisi lagi di antara Poco F3 dan flagshipnya Xiaomi, Mi 11 dan kawan-kawan yang pakai 888. Tapi nggak masuk Indonesia sayangnya, dan sudah dikonfirmasi berkali-kali. F3 GT hanya versi India saja, nggak ada hadir di Indonesia. Tapi ya intinya Poco X3 GT itu mengisi gap yang cukup unik di garis-garis tengahnya itu.
Untuk pembagiannya ada 150 ribuan CPU, 211 ribuan di GPU, 109 ribuan di memori, dan 120 ribuan di UX-nya. Untuk suhu kalian bisa lihat sendiri, ini tes bawaannya Antutu Benchmark. Suhunya lumayan stable, bahkan agak under dari biasanya rata-rata yang bahkan AAA itu bisa tembus sampai 45 derajat ke atas. Itu nggak ngerti sih gimana. Nah, untuk spesifikasi, refresher aja sama, gue juga udah agak lupa soalnya. Kita dapat SoC-nya MT6891 itu Dimensity MediaTek Dimensity 1100 tadi gue bilang, dan punya display Full HD Plus 1080x2400 dan kamera belakang 64 megapiksel. Actually this one kameranya better daripada Poco F3, just so you know. Itu menurut gue pribadi. Yang pakai Poco F3 versi Redmi K40 sebelumnya selama 1,5 bulan, akhirnya kita ganti lagi ke yang lain-lain sampai akhirnya gue settle di Mi 11 Ultra. Nah, untuk RAM sendiri ada 8 GB. Seingat gue ini LPDDR5 ya, kalau nggak salah. Please do correct me if I'm wrong. Dan juga punya storage 256 GB, bener yang tadi UFS 3.1. 3.1 ini, again gue salut dengan harga segini. Poco Indonesia udah kayak, just give it everything that you got di pabrik yang paling bagus, tapi mungkin nyisah dari waktu bikin Mi 11 dan segala macam, put it right here, dan jadilah Poco F3 GT. Nah, sekarang sebenarnya untuk patokan lainnya, kita juga punya opsi Mi 11T series, dan itu cukup menarik, tapi sampai saat ini gue belum cobain. Jadi ya belum bisa kita komen apa-apa, tapi kurang lebih yaitu Poco X3 GT secara base performance dan kawan-kawannya cukup menarik di kelasannya, mengingat ini masih mid-ranger tapi flagship class. Nah, untuk singkat aja sih, flagship class itu intinya dia bukan flagship, tapi dia punya performa mendekati flagship. Baru mendekati ya, nggak exactly se-powerful flagship, tapi in some case kayak Poco F3 kan sebenarnya bukan flagshipnya Xiaomi, tapi dia flagshipnya Poco. Punya performa, kalau dibandingin sama Xiaomi dia hanya flagship class, tapi kalau secara flagship ya dia di Xiaomi nggak flagship, kalau di Poco dia flagship. Aneh, I know, but ya udah, itu nggak penting sih. Nggak tahu sih, ada yang nggak penting. Anyway, maafkan ramblingnya. Jadi kurang lebih itu Antutu benchmarknya, dan kita coba berikutnya lihat Genshin Impact sekarang udah makan storage seberapa besar di Poco X3 GT. Jadi kita lagi di versi 2.3.047867731. Ini bannernya Ito plus vinyl eventnya version 2.3. Sebelum nanti bentar lagi harusnya kita ada announcement 2.4 yang ada Shenhe dan Eugene. Maybe basically mereka udah drip marketing, so probably that's a yes. Nah, untuk storage sendiri di sini kita udah makan 15,35 GB. Ini single language, jadi ini bisa dibilang makin gede. Ya, asetnya juga makin banyak sih, tapi ya itu udah makin agak lebih besar lagi secara size in comparison sama sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah kita terakhir ngetes ini tuh di 2.1 ya, apa 2.2, gue lupa. Yang baru ada Sayu, itu 2.1 ya, gue lupa dah. Dan itu storage-nya itu masih 13-an. Sekarang kita udah naik 2 GB, dan kalau ngitungin step per version nambah sekitar 2-3 GB. Harusnya by the time kita sudah masuk 3.0 bisa jadi kita sudah ketemu 22 GB. But hopefully MiHoYo do something about this, karena kalau nggak memorinya bakal gila banget. PR-nya adalah di download-nya, kemudian di storage-nya yang 64 GB, makin lama makin kesian. Ya, kurang lebih itu aja untuk Antutu benchmark-nya dan juga si Genshin Impact-nya, spesifikasinya mereka masing-masing gimana. Dan tentunya lebih penting lagi kita akan tes version 2.3 ini di Poco X3 GT. Nah, untuk tes kalau di masih lancar nggak sih, gue cuma akan memakai kurang lebih 2-3 settingan. Yang pertama adalah default-nya dia, plus default yang FPS 60 fps-nya dia, tapi itu nggak sampai luas banget testingnya. Kemudian kita pentokin highest 60 plus highest 60 pakai cooler. Semuanya tetap ada tes performa suhunya. Jadi hopefully itu juga bisa membantu. Nah, mungkin nanti kalau untuk tes yang terlihat ada graphical benchmarknya, kalian bisa lihat di versi 10 minutes gameplaynya nanti, nggak yang di sini. Karena kalau yang di sini kita pakai benchmark tools yang agak berbeda sedikit. Tapi udah, gue akan mempersiapkan beberapa hal dulu sebelum kita lanjutin untuk tes Genshin Impact-nya. Dan biarkan dia load di sini. Ya, hopefully sih video ini akan segera tayang ketika
waktunya tepat sebelum 2022. Tapi gue lihat banyak yang request juga rekomendasi smartphone yang udah rilis 2022 yang udah rilis di 2021. Apa yang cukup recommended pemain Genshin Impact, jadi nanti mungkin akan coba gue buatkan ya. Oke, sekarang kita udah di load screen, start screen ya, bukan splash screen, start screen-nya. Kita tap to begin aja. Di sini harusnya settingan masih berdasarkan settingan terakhir gue, jadi nanti akan kita reset dulu aja ke default. Settingan terakhir itu apa? Seperti yang kalian bisa lihat di video tes Genshin Impact di Poco X3 GT pertama kali, jadi itu highest 60. Oke, udah ketemu door-nya, cepet juga, tumben. Koneksinya lagi lancar. Ya mungkin by now udah ada yang tahu lah ya kalau di layar widescreen ini apa yang terjadi. Basically ini berpengaruh sama memori dan juga internet kalian. Kalau salah satunya lemot ya pasti akan lemot. Jadi kalau misalkan dua-duanya balance harusnya cukup oke. Cuman yang paling lamanya itu yang bagian Geo, sampai ada meme, gue juga baru sampai pada nge-meme the Geo that I'm waiting for-nya bukan itu tapi ini. Ya cocok lah. Ya load screen-nya sih bisa dibilang cukup cepat sampai akhirnya ke Geo ini. Ini finalizing aja biasanya cache dan segala macamnya. Apalagi kalau udah lama nggak main ya, ini lebih lama lagi. Dan juga tergantung sama performa memori dan kawan-kawannya juga yang bakalan nyangkut lama banget. Nah untuk Poco X3 GT sih seharusnya sebelumnya nggak selama ini. Ini mungkin karena terakhir main udah agak lama. Jadi loadnya juga bakalan agak lama. Sedikit doang sih, hopefully. Nunggu berapa? Udah 30 detik. Dang it. Come on. Come on. Akhirnya. Nyangkut lagi. Klik. Oh, akhirnya. Wow. Heavy sekali tiba-tiba. Heavy rotation. Oke, ini harusnya kita masih ada di settingan cukup terlalu tinggi. Ini high, bukan highest. Oh iya, high deh, highest 60 benar. Kita akan turunin aja ke defaultnya. Genshin Impact di sini merekomendasikan defaultnya adalah medium dan ini langsung bikin barnya di sini smooth. Jadi probably kalau mau paling nyaman tentunya main rekomendasinya Genshin Impact. Tapi gue sendiri ya sebenarnya nggak gitu struck dengan dengan settingan mediumnya, karena salah satunya adalah motion blur-nya auto nyala. Sebenarnya si Genshin itu bikin settingan ini tuh template-nya bener-bener generic banget, jadi nggak diatur sama sekali, nggak bener-bener auto detect atau apa, tapi cuma berdasarkan I think it's good at this level, so yeah. Tapi ya udah, kita mulai dari baterai 95%. Dan kita cobain aja dulu ini defaultnya yang direkomendasikan sama Genshin Impact di medium 30 fps. Honestly, I can say sih medium 30 fps itu enak ya. Nggak solid 30, tapi kita dapat above 20. Itu tadi di dalam monstatnya. Tapi harusnya mungkin nggak di monstat ya, kita pindah dulu ke I don't know, mungkin karena nanti bakalan ada map baru harusnya di dekat Sangobion Shrine, Sangonomia Shrine. Mungkin kita bisa coba explore di sini sedikit karena ini kan juga termasuk overworld juga. Jadi location and stuff-nya juga lebih enak, dan gue lupa ya ternyata kalau misalkan di statue bukan pusat kotanya si Sangomi apa Kokomi. Oke, masih dapat 30 fps sih, tapi nggak wah ya. I'll still take it though anytime. Kalau misalkan memang butuh banget main di smartphone, sebenarnya menurut gue pribadi grafik itu juga bukan jadi major issue. Yang penting kita bisa playable juga, masih bisa menyelesaikan daily quest dan event dan kawan-kawan. I'll still take it as a good thing lah. Dan si Poco X3 GT cukup deliver di medium 30-nya. Walaupun memang nggak solid 30, cuman masih oke lah buat dinikmatin. Small jitter tetap ada. Kita kalau misalnya berdasarkan meternya cuma 0, sekian persen, nggak sampai 1%. Dan ini draw distance-nya masih cukup oke banget di medium. Ya baik, like why not untuk main segini sih. Wih. Ada chest, mumpung ada chest. Sampai sih, oh yang floating itu ya. I kinda hate them but oh well.
Mumpung lagi di sini. Nyebelin banget kan terbang jauh-jauh gitu terus kayak terus nanti apa material yang harus diambil karena dia meleduknya di situ dan that's sad. Kan jatuh. Oke, average-nya benar-benar 30 fps flat sih, so not bad. Ya, apaan sih? Masih ada lagi. Ada meleduk, tapi ada si samurainya. Oke. Anyway, ya kurang lebih untuk di overworld-nya sih kita tetap masih dapat above average di mediumnya, walaupun tadi masih kita lihat nih ada micro jitter lagi. Micro jitter tuh tek jalan. Jadi kadang kasat mata, jadi nggak masalah. Tergantung lah masing-masing mau orang nitpicky apa enggak. Kalau gue sendiri nggak gitu nitpicky. Jadi I'll still take it selama gue masih bisa battle properly dan end domain everything cukup oke. I'll still take that as a good thing. Oke, kita pindah aja ke domain. Untuk ngetes medium 30-nya dan juga di medium 60-nya di sini. Habis itu kita compare untuk suhu dan segala macamnya. Baru terakhir kita main sampai highest dan juga pakai cooler pastinya biar lebih afdol lagi. Oke, domain di sini harus bawa Venti dan kawan-kawan. Squad kita biasanya. Venti. Oke, ini udah Eula kan? Sip. Kita start aja. Oke, di bridge-nya kita dapat 30 fps, pretty standard. Kita masuk domainnya saja. Kadang nih ya, kalau misalkan sampai gue udah nggak call out berapa fps-nya, berarti itu udah terlalu nyaman mainnya. Oke, loadingnya lumayan cepat, 3 detikan. Not bad. Oke. 30 fps masih. Apakah nge-stuck itu? Enggak kan? Enggak tuh bergerak. Berarti tadi 3 apa? Loh, tadinya jalan dong. 2 burst sama 1 backdropnya siapa? Baal masih dapat 30 fps. Dan selesai. Ya, kita dapat flat 30 fps di domain. That's kinda nice. Jujur aja ini bukan apa ya, kita kalau nge-review game sih memang jujur ya. Jadi bisa dibilang tadi performa tadi tuh something yang gua nggak expect dari sebuah smartphone Android. I can get that kind of performance di iPhone dan iOS, termasuk di iPhone 11 Pro yang udah cukup aging padahal. Tapi untuk di Android gua nggak expect medium tuh bisa se-flat itu. Dan ini sesuatu yang memang gue highly praise banget dari Poco X3 GT pas masih version 2.2 yang sebelumnya. 2.2 atau 2.1 yang pas Ayu. Singkat gue 2.0 atau 2. Pokoknya itu. Dan itu jujur pengalaman yang sangat menarik banget untuk sebuah smartphone yang targetnya adalah di mid-ranger dan ada di flagship class. Nah, untuk baterai sendiri kita sekitar 6 menitan tadi kita udah ngedrop 2%. Jadi sekitar 3 menit per 1% ya. 1%-nya per 3 menit. That's kind of balance, not too apa ya namanya, nggak terlalu hemat baterai banget, tapi nggak terlalu boros juga. Itu balance banget. Kalau mau hemat baterai menurut gua kalau 6 menit per 1%, boros itu 1% per 1 menit sampai 2 menit per 1%. Ya, kurang lebih gitu. Nah, untuk suhu sendiri kita cek di sini kita masih dapat sekitar 34,3 derajat. Masih cukup oke lah, nggak begitu berasa panas juga. 33,8, nggak perlu cooler kalau main di medium. Dan dengan performanya tadi, actually I'll take medium anytime kalau cuma buat daily grind dan kawan-kawan sih. Tapi udah, kita rubah aja, naikin 1 step ke medium 60 dan ini langsung overclock. Apakah kita bisa mendapatkan stability yang sama? Probably close enough. Ini sekarang kita di overclocknya, wow, nggak burik rasanya.
Nggak tahu. Padahal settingan grafiknya kan sama ya untuk shadow dan segala macam ya. Tapi dengan naikin satu klik FPS-nya gitu langsung berasa wadaw. Lebih mulus. Lihatlah Raiden Shogun gue mulus ya. Termasuk Eula dan juga Venti-nya mulus. Kalau yang ini dibilang mulus, FBI langsung masuk, jadi nggak mau gue sebut. Makan tiba-tiba menaikkan suara. Ya kurang lebih dalam sesi Genshin ini sih gue memperlihatkan true color-nya gue sendiri yang lebih gaming oriented dibandingkan proper jurnalis atau proper review, so please bear with me. Oke, kita start aja domainnya 92% sekarang. Suhu tadi masih 34-an, jadi kita coba aja di medium 60. Performanya hopefully bisa dapat stability yang cukup sama. Nah, I think I can bet that it could be the same. Mungkin kita mentok-mentok paling rendah dapat 40-an FPS dan that's still okay gitu loh, lebih dari 30. Karena tadi kita bisa dapat stable 30 itu berarti ada overhead yang lumayan. Di bridge-nya kita dapat 60 FPS flat, not bad. Not bad banget. Kita masuk aja ke tengah, masih dapat 61 FPS dan nge-lock. Wow. Sedikit lebih cepat ya malah ya, berasanya kayaknya. Aduh, Venti-nya nggak trigger. Mana? Kok ada hilang semua. Yap, 45, 46, 53, tapi masih above average. That's kinda nice. Kalau waktu udah tinggal sedikit dan waktu selesai. Wow. Oke, gue masih salut dengan performanya Dimensity 1100. Kadang gue lupa kalau Dimensity itu udah punya power beda sama G series-nya MediaTek. Dan itu kerasa banget sih di sini. Di Dimensity ya, dan di Poco X3 GT. Mungkin alternatif lain kalian bisa ngelirik juga Dimensity 1200 di B11T. Harganya beda dikit, dan itu benar-benar lebih flagship daripada flagship class. Nah, kurang lebih itu tadi performanya di domain. Medium 60 pun kita masih dapat 45 paling rendahnya, tapi most of the time kita dapat 50-an, 60-an, that's kinda nice. Dan untuk baterai kita sedikit lebih aman, kayaknya ini masih 3, bukan sedikit lebih aman, masih aman, masih sekitar 3 menit per 1%, tadi kan 92, sekarang 91, that's okay, that's really nice. Performance wise kalau mau naikin ke 60 fps berarti overheadnya itu memang masih ada banget. Untuk suhu kita dapat ya mulai naik lah 37 derajat. Jadi that's normal karena mulai meningkatkan performa dan segala macam. Selama masih nyaman digunakan dan nggak ngebakar tangan, ya itu bisa dibilang playable sih sebenarnya. Ya 50 derajat itu not okay mungkin, tapi 45 lah paling maksimal. 45 derajat itu mentok-mentoknya. Ya kurang lebih itu tadi tes medium 30 dan medium 60-nya. Nah, habis ini gue akan balik dulu ke Inazuma dan juga mempersiapkan si coolernya untuk final test kita di highest 60 dan juga highest 60 pakai cooler, apakah masih worth it untuk dihajar sampai segitu. Ya, jadi gue akan riset dulu semuanya. Oke, sekarang gue udah persiapkan si Poco X3 GT-nya ini untuk di settingan highest dan juga punya motion blur-nya sudah di-off-kan. Ini mungkin bisa dibilang mentok kanan hampirnya Genshin, jadi belum 60 fps. Tapi kita cobain aja dulu di 30, nanti 60, baru terakhir 60 plus pakai cooler. Buat lihat aja overall performance-nya di Genshin Impact version 2.3. Ini kita udah restart semua, jadi kita sekarang juga udah di Inazuma. Kita balik ke 30 fps dan di sini initialnya kita tadi 24 fps. Nggak se-stable tadi 30 fps-nya. Tapi setelah muter-muter dikit dia udah 30 lagi. Oke, kita jalan aja ke rute biasa 30 fps, kita tungguin sampai Sakura Petals-nya jatuh, masih 30 fps. Not bad. Dan ya dugaan gue sih bakalan tetap stable juga sih sampai 60 fps, so I'll take it as a wow sih. Untuk years to come Poco X3 GT kayaknya masih cukup ngangkat. Dan Poco X3 GT mungkin adalah modelan Poco X3 yang
bisa dibilang lebih berhasil, considering komentar negatif tentang series 3GT ini agak lebih sedikit, bukan agak lebih, lumayan sedikit dibandingkan yang versi Pro ataupun versi NFC-nya. Itu juga bisa jadi dua hal sih. Nggak banyak yang beli X3GT mungkin juga. Kenapa? Karena dia keluar tuh bener-bener di timing yang aneh setelah Poco F3. Tapi jauh sebelum Mi 11T, jadi mungkin banyak yang nggak ngincer si Poco X3GT jadinya. Dan sentimen terhadap MediaTek itu strong banget. Oke, kita 30 fps di sini masih, kita jump ke bawah. Apakah kita masih dapat 30 fps-nya? Hampir kepleset. Ya masih 30 fps, masih cukup flat. Baterai tadi kita sekitar 90 mulainya, jadi masih 90% juga. That's okay. Baterai itu minor dikit-dikit sih, naik turun adjustment hitungannya. Nggak selalu bisa dapat solid numbers-nya. Tapi yang bisa kita lihat solid numbers-nya adalah FPS-nya. Kita dapat 31 FPS. Itu sih keterlaluan. Keterlaluan parah. Oke. Ini di Inazuma 30 FPS. Kita naikin dulu 60 FPS, habis ini kita balikin ke 30 baru ke Domin. Dan kita finalize everything. 60 di Inazuma. Asli ya, 60 FPS itu langsung bikin berasa lebih jernih, entah kenapa. Dan udah FPS-nya kita langsung nggak stay. Kita dapat 48, naik ke 60, naik turun lah, tapi cukup oke sih. Micro jitter ada banget itu. 0, berapa persen. Terlihat juga sebenarnya, kalau di kamera gue nggak tahu terlihat apa nggak, tapi di mata gue saat main ini cukup kelihatan. 55 fps, 57, 56. Kacau ya emang Poco X3GT ini. Masih dapat di atas 50 fps. Kadang sedih, ngapain beli mahal-mahal kalau kayak gini. Ya plus minus lah, fitur dan segala macam bakal jadi patokan juga. 56 fps, 53 fps. Nggak kesandung, tumben. Oke, 49, 50, 51, 53. Quite nice. Cukup relaxing loh kalau main Genshin itu, nggak starter sebenarnya. Oke, kita cepetin sedikit aja biar nggak terlalu lama banget. Estimasi baterai kita udah ngedrop 1% dan kita udah sekitar 3 menitan, jadi sama. Oke, tuh tadi kita di Inazuma 30-60 dua-duanya aman. Kita berikutnya pindah aja ke Domin. Considering ini 60-nya aja masih smooth, probably Domin 30 juga masih oke. Jadi kita langsung aja ke Domin 60 dan totalin di situ aja. Buat lebih kelihatan dan lebih cepat juga, testingnya nggak terlalu panjang. Kalau mau testing lengkap banget mah bisa, tapi I guess di komen-komen sering ada yang bilang sampai ketiduran bang segala macam. Ya udah, ini channel Gue ASMR. Oke, Valley of Remembrance, Dance of Steel. Dance of Steel ya benar. Oke, kita start aja. Tim kompnya masih sama. Kita udah main sekitar 5 menit, hampir 5 menit di highest 60. Baterai kita sudah 88%, jadi sama. Bukan sama sih, 2,5 menit per 1% lah, sedikit drop ya. Tapi masih oke lah. Di bridge-nya 60 fps, flat. Nothing missing at all. Dan kita masuk aja, start. Lebih cepet ya spawn enemy-nya berasanya. 4953. Wow. Dan itu 3 burst. Ngeri juga 3 burst masih bisa selancar itu ya. Ngeri coy. Bahkan belum meletus. Gila ya. Masih oke lah, masih oke banget. Parah. Coba satu lagi, mumpung masih bisa. Kita baterai sekarang 88% masih. 6 menit. Jadi ya 2,5 sampai 3 menit per 1%. Sekarang oke.
Kita akan coba satu lagi, yaitu boss battle di high 60 tanpa cooler. Sebagai reference saja, suhunya sih udah mulai agak panas dikit. Ini tapi kita cuma masih dapat 38-an, belum nyampe 40-an. Ya, preferensi lah. Gue merasa 45 paling mentok, tapi mulai berasa hangat gini, keringetan dikit. Berasa aja nggak gitu nyamannya, tapi it's okay lah, yes. Ya gitu deh. Oke, kita lawan samsak favorit kita, Cryo Regisvine. Nanti untuk yang cooler kita pakai si Pyro Regisvine aja. More or less sama. Mereka kan jadi samsak juga bukan tujuannya sih. Sering dipakainya buat either adu damage atau enggak buat inian. Oke, Hutao come forward. Venti ganti dengan Yoimiya. Oke, sip. Oke, Hutao-nya lagi setengah. Dapat berapa FPS kita? Di overworld-nya 40, 47, 52. Masih cukup high sih. Oke. Salah angle. Udah mati dulu. Telat kecepatan. Oke. Iya. Oke lah, tadi nggak nyampe solid 60, tapi kita dapat 40-an sampai 50-an FPS. That's still kinda nice. That's really nice actually. Oke, kurang lebih itu aja untuk di performa medium 3060-nya. Medium 3060 sih. Ini highest 3060 tanpa coolernya. Overall performance-nya sih sangat menarik ya. Kita dapat sekitar 3 menit per 1%, 2,5 sampai 3 menit per 1%. Dan performa FPS yang average-nya benar-benar tinggi banget di ranah Android. Ini bahkan gue lebih rekomendasikan performa ini ketimbang flagship-nya beneran gara-gara Triple 8. Dan nggak tahu nanti 8 Gen 1 gimana. Untuk suhu, sebelum kita pasangin ke cooler, tentunya kita cek dulu. 38,1, sedikit turun. Dan itu juga yang tadi gue rasa sedikit lebih dingin dikit banget, bener-bener minimal lah, mungkin bahkan juga cuman pseudo gara-gara ada AC kita seperti biasa, kali ini lagi agak dingin sih, 17 derajat, tapi patokannya itu suhu ruangannya mungkin sekitar 21 sampai 23. Ya, itu performa highest 3060-nya masih well deserved banget untuk smartphone ini, tapi kita coba final testnya untuk pakai cooler. Ini sebenarnya cuma lebih ke arah performa, ada performance boost atau enggak, dan gimana performa baterainya setelah itu. Dan hopefully ada some difference, karena ini juga udah dingin banget. Fan Cooler 2 Pro nya tinggal gue posisikan supaya jangan sampai neken power button. Nggak bisa kayaknya kalau nggak neken power button. Aman? Oh, aman. Hopefully begini aman. Ya. Enggak. Jangan deh, agak sini. Takut banget sering kena power button. Oke. Kita ke domain yang sama lagi dulu tadi. Terus kita cobain gimana performanya. Mungkin nanti selain itu, berhubung ya masih agak early in the morning lah, ini gue akan coba mainin satu battle chill day juga nanti di high 60 pakai cooler ini. Kita baterai dari 86%. Masih banyak fuelnya. Di high 60 masih. Kita main domain dulu. Domain mana domain? Domain Venti. Oke. Oke, kita set. Harusnya kalau mau ngomong ada performance boost atau enggak, probably udah nggak ada performance boost yang dibutuhkan lagi selain suhu sama kawetan baterainya doang. Karena di bridge-nya kita udah dapat 61 fps. Itu udah mentok kanannya. Dan masuk ke dalam field-nya pun masih 61 fps. Tapi nanti waktu start gimana, kita lihat. Load enemy-nya 1 detik lebih cepat. Cuma 1 detik. Oke, kita mulai 3 burst-nya kita.
55, 49. Loh, kagak ketrigger. Dan masih sangat mulus. Maaf. Anjay. Iya, bener-bener nggak ada drop sama sekali. Still muah gitu, delicioso. Baterai kita turun 1%. Ini sedikit lebih boros sih, berasa 2 menit per 1%. Yes, main di highest dan agak lama-lama baterainya kan nggak bisa sustain. Sebenarnya minusnya ngelihat per menitnya itu semakin kecil baterainya, konsumsi dayanya semakin agak lebih tinggi wattage-nya kan. Jadi yang terjadi adalah baterai yang dimakan actually lebih banyak. Gitulah. Oke, kita lanjutin lawan si Pyro Regicide. Sebenarnya ini udah lebih ke arah nikmatin aja nih. Karena udah 60 fps so far sangat enak, dan kita coba lihat aja pattern day to day-nya yang masih cukup rajin main tuh paling ya gini. Apa namanya? boss battle, domain, weekly, gitu-gitu aja, nggak terlalu apa namanya ekstrim banget. Oke, sudah ada Xingqiu. Hai Xingqiu, sudah lama kita tidak bermain bersama karena lagi belum butuh air. Cicinya sudah cukup terbuild buat apa namanya health segala macam, jadi udah lebih oke. Nah, kita spawn aja. Stamina-nya kurang. Manual. Stamina-nya kurang jadi manual. Jadi kita akan start dari Xingqiu dulu. FPS di Overworld juga masih 50-an ke atas. It's kinda nice. Wih. Nah, meleset ya. Oh ya, lupa pasang. Oh ya, salah. Baalnya belum se-powerful Hu Tao help. Kasihan Eula punya ulti belum sampai pernah meledak lagi. Ya udahlah. Oke, kita dapat average sekitar 40-an sampai 50-an FPS. Beda sama si Cryo Regicide. Cryo Regicide for some reason. Baterai kita sekarang sudah 83%, agak lebih boros dari 86. Kita turun ke hampir 2 menit per 1%. Ya, performa mulai berasa lah. Tapi untuk overall apa namanya performance FPS dan segala macam ya, itu enak banget sih. Tadi nggak jitter, nggak apa. Terus kayaknya nice. Ya udah, last deh buat closing. Gue mau main chill day sekalian nge-weekly, walaupun BP sudah penuh, tapi weekly tetap aku harus. Siapa tahu dapat prototype, walaupun nggak pernah dapat lagi Higgs. Oke, nggak ada resin ya, nggak apa-apa. Nggak usah diklaim dulu. Biasanya combo kita di sini adalah Cici, Yoimiya, dan ini Baal udah, ini Eula ya. Biasanya gini aja kombonya berlawan Child. Childe apa Child sih sebenarnya? Gue bisa manggilnya Childe. Nama orang lain Tatang. Tartaglia jadi Tatang. Oke. Koneksinya ini nyebelin. Makasih loh.
Nggak ada damage sama sekali. Ngasih loh. Nggak bisa ganti karakter juga. Nggak keregister sama sekali. Bye-bye koneksi. First media is acting up again. Damn. Ya udah, disconnected nih. Hah, connection timeout dan ya, jadi tadi waktu lawan Tatang kita kena connection timeout dan connection kita buat masuk lagi udah nggak bisa. Kita compile aja. Jadi tadi itu highest 60-nya masih sangat oke banget, nggak ada performance drop yang gimana, dan itu gue sangat suka banget. Ini suhu kita sekarang 15 derajat kalau kata Black Shark fan cooler-nya. Fan cooler 2 Pro-nya ke situnya 15 derajat. Dia udah neken suhunya. Suhu smartphone-nya sendiri bahkan cuman 34-an derajat. Like that's really cold. That's comfortable sih. Segitu nyaman banget. Dan untuk baterai kita sekarang sampai selesai ke 82%. Itu sekitar tadi dari 86 44% ngilang dalam waktu 12 menit. Jadi ada range naik turunnya lah, nggak selalu exact. Ya, jadi kurang lebih itu tadi performanya Poco X3 GT buat main Genshin Impact version 2.3. Overall, masih sangat impresif dengan performanya. Secara price performance, gue bisa bilang ini adalah salah satu smartphone terbaik di 2021. Dengan harga yang cukup affordable, nggak sampai 7 jutaan ke atas. Ini hanya butuh ditebus dalam harga 4 jutaan aja. Dapat MediaTek Dimensity 1100, iya, tapi that's also not a bad thing. Itu actually yang membuat dia jadi bagus secara performa. Dan gue masih impressed dari sejak awal pegang, ngetes pertama kali si Genshin Impact-nya, sampai yang sekarang. Ini bikin gue tuh kayak, damn, ngapain beli smartphone mahal-mahal, 7 jutaan, 8 jutaan, kayak yang pakai triple 8 gitu kan, untuk mendapatkan performa yang bagus. Ini bisa melebihi itu. Posisi dia kategorinya kurang lebih sama dengan Poco F3. Lebih recommended daripada beli flagship untuk di tahun 2021 dan mungkin 2022 nanti. Dan overall capability dia buat main Genshin tuh bisa dibilang cukup sustainable lah, dan bisa dibilang mungkin sampai version 3.0 juga masih kuat. Cuman apakah itu bakalan valid atau enggak, I don't know until this time, at this time, apakah benar-benar bakalan masih smooth atau enggak. Cuman untuk di 2.3 masih cukup oke. 2.4 probably juga masih oke, karena belum banyak perubahan drastis banget kayak sampai overhaul mapnya kayak Warzone tiba-tiba jadi Warzone Pacific kan. Ini nggak ada Genshin Pacific. Genshin Impact itu tetap Genshin Impact. Overall mapnya masih sama. Paling cuman masalahnya di memory storage aja. Dan mengingat Poco X3 GT udah pakai 256GB, harusnya nggak akan jadi masalah. Untuk settingan, mentokin aja highest 60, hajar aja, nggak perlu ragu-ragu. Itu performanya sih mantap banget, dan gue pun merekomendasikan itu. Apakah pakai cooler perlu apa enggak? Ya tergantung kalian mau main sedikit lebih nyaman atau enggak. Karena kalau misalnya mau ngomongin dapat boost untuk FPS-nya atau enggak, jawabannya adalah tidak sama sekali. Itu satu hal yang gue bisa yakinkan nggak akan terjadi dari harapan kalian. Ya, kurang lebih itu aja untuk tes Poco X3 GT kali ini. Intinya, kalau misalnya kalian mau mencari smartphone 4 jutaan buat main Genshin Impact, mungkin ini bisa masuk jadi opsi yang lumayan menarik aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya dan merasa terbantu sama videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Di channel kita banyak melakukan tes Genshin Impact, spesifik Genshin Impact aja, hampir ke semua smartphone. Catatannya hampir, nggak semua brand, hampir aja. Dan ya, kita akan coba tes continuing on ke 2022, melakukan tes yang sama seperti ini juga untuk smartphone baru yang bisa kita get our hands on-nya. Untuk yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Genshin Impact-nya, nggak mesti tentang smartphone Poco X2 GT-nya, tentang apapun silahkan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom, dan gue pribadi di @fsp+.
kurang lebih gitu aja. Yang kalau masih penasaran tentang Pokédex 3GT, bakalan ada satu video lagi yang 10 minutes gameplaynya. Itu benar-benar pure silent untuk benchmarking aja. Jadi kalian bisa tungguin video itu juga. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Pokédex 3GT, dan koneksi First Media yang tiba-tiba mati. Signing out. Bye-bye. Thumbnail kali ini kayaknya bakalan nggak ada karakter Genshin sama sekali. Gue kasih ini aja ya. Ini aja nih. Ada Ember. Nah, embernya di sini. Atau jangan deh, embernya jadi emblem aja. Dah.